Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas Ilmu Hukum Paralel tahun 2021. Di sini kami akan membahas tentang One Prestasi. Sebelum itu, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Santi Marlina, NIM 2105040129. Saya Melanie Ivone dengan NIM 2105040126. Baik, perkenalkan nama saya Ajman dengan NIM 2105040127. Semuanya, perkenalkan nama saya Dita Amira dengan NIM 2105040103. Selamat malam, nama saya Patricius Polikobi, mahasiswa Ilmu Hukum Paralel Umrah Tanjung Pinang. Dalam kegiatan kali ini pada konten digital, kami akan menyampaikan beberapa persoalan dan materi yang berkaitan dengan One Prestasi. Demikian, terima kasih. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai One Prestasi. Untuk materi One Prestasi ini ada pengertian, ada bentuk dan akibat hukumnya. Untuk pengertian apa itu One Prestasi? One Prestasi adalah apabila pihak debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan atau yang dilaksanakan, ini dikatakan One Prestasi, yang artinya ia mengingkari janji. Adapun One Prestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Yang kedua, melaksanakan prestasi namun tidak ada prestasi. Yang tiga, melaksanakan prestasi tapi terlambat, melaksanakan suatu perbuatan tidak seperti yang diperjanjikan, dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Perlu kita ketahui, apabila One Prestasi, debitur memiliki tuntutan sebagai berikut, yaitu pelaksanaan prestasi, yang kedua pelaksanaan prestasi dan ganti rugi, yang ketiga ganti rugi tuntutannya, yang keempat adalah pembatalan perjanjian, dan yang kelima adalah pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Ini bisa diajukan atau dituntut apabila kita melakukan One Prestasi ataupun ingkar janji. Saya akan melanjutkan pembahasan Pak Asman. Untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, debitur harus lebih dahulu dinyatakan lalai. Sedangkan untuk mempertanggungjawabkan debitur terhadap kerugian karena One Prestasi, harus dipenuhi persyaratan, yaitu debitur harus terlebih dahulu ditegur dengan suatu peringatan yang mewajibkan ia untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dengan memberi jangka waktu yang cukup atau pantas kapan ia bisa melaksanakannya. Teguran ini dinamakan somasi. Apakah somasi perlu dilaksanakan pada setiap bentuk One Prestasi? Yang pertama, dalam hal tidak melaksanakan prestasi sama sekali dalam bentuk ini, somasi tidak diperlukan. Debitur langsung ditindak sebab sudah jelas debitur tidak akan melaksanakan prestasi. Lanjutkan pembahasan dari email. Yang keempat, dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian, di sini tidak diperlukan somasi, karena debitur jelas berbuat melawan dengan apa yang diperjanjikan. Selanjutnya, tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian karena dua hal, yaitu yang pertama, kesalahan debitur karena disengaja ataupun karena lalai. Yang kedua, keadaan memaksa. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, akibat One Prestasi. Yang pertama, bagi debitur. Yang pertama itu dibagi dua, yaitu mengganti kerugian. Yang kedua adalah opsi perjanjian menjadi tanggung jawab debitur. Selanjutnya, yang kedua, bagi kreditur menurut pasal 1267 BW, yaitu yang pertama pemenuhan perikatan, yang kedua ganti rugi
kerugian menurut pasal 1243 sampai 1252 BW adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya yang berupa memberikan atau mengganti, yaitu yang pertama biaya dan rugi. Yang ketiga bunga. Macam-macam bunga itu ada 4. Yang pertama bunga konvensional, yang kedua bunga moratoir, yang ketiga bunga kompensatoir, yang keempat adalah bunga berganda. Ganti rugi diakibatkan oleh yang pertama prestasi, yang kedua perbuatan melawan hukum, jadi biaya rugi dan bunga merupakan unsur-unsur dalam ganti kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan melanjutkan pada posisi pembatalan perikatan. Berlaku asas batal pada pasal 1266 BW apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lainnya pun tidak perlu memenuhi prestasi. Namun demikian ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perjanjian, yaitu yang pertama, perjanjian harus timbal balik antara kedua belah pihak. Ada para pihak di dalam perjanjian itu. Kemudian harus ada wan prestasi. Dan yang ketiga harus ada keputusan hakim. Nah, pada kali ini bahwa ketika wan prestasi itu kita tempatkan dalam kerangka hukum, maka harus dimulai dari aspek perjanjian. Ada perjanjian yang memuat kepentingan hukum dua belah pihak, sehingga menjadi terikat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Namun demikian pada posisi tertentu, ketika wan prestasi itu masuk dalam ranah hukum, ada hak bantah juga dari salah satu pihak. Jadi dapat dimungkinkan bahwa ketika pada posisi tertentu dilakukan upaya untuk membantah atau menolak wan prestasi itu, apabila terjadi overmah atau keadaan memaksa yang akhirnya secara alamiah salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian-perjanjian itu. Bisa jadi juga wan prestasi itu muncul pada dua belah pihak antara yang satu dengan yang lain, sehingga dianggap ya seakan-akan balancingnya ada wan prestasi yang memang juga menjadi ketentuan bahwa itu tidak dapat dibawa karena hukum. Dan yang terakhir bisa saja ada kompensasi hak lain yang diberikan oleh salah satu pihak sehingga tidak harus ada hak tuntut bagi pihak yang satu. Nah, kemudian kerugian-kerugian yang nanti akan muncul adalah hal-hal yang sifatnya material dan imaterial. Nah, inilah yang memang menjadi dasar-dasar dalam proses menentukan tingkat hukum yang dapat dijadikan keputusan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang pada satu sisi wan prestasi itu menjadi salah satu aspek di mana hukum menentukan bahwa wan prestasi itu terpenuhi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian di ilmu paralel, dan terima kasih apresiasi juga buat dosen kami yang luar biasa, Pak Dr. Suryadi, SHMK. Terima kasih dan selamat malam.